Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. لا ماني متأخر زماني يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني من جمر اللفاني لا ماني متأخر زماني يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني من جمر اللفاني لا ماني لا ماني يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني. Nah, yang pertama kita akan bahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, kemudian meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Alhamdulillah, kita akan bahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini diawali pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang sudah mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Nah, untuk itu Jepang kemudian berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan diberikan kemerdekaan. Nah, janji itu direalisasikan pada dengan membentuk sebuah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat BPUPKI dengan beranggotakan 60 orang ya, yang diketuai oleh Rajiman dan wakilnya ya Yusyo ya. Nah, sidang pertama BPUPKI ini pada 29 Mei 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang
perumusan dasar negara Indonesia, meskipun belum mencapai kesepakatan, ya, akhirnya dibentuklah panitia 9. Nah, pada sidang tersebut ada 3 tokoh yang kemudian mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara kita, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sebelum kita membahas 3 tokoh tersebut, kita akan menjelaskan arti daripada Pancasila itu. Nah, nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ya, dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah, adik-adik yang berbahagia. Jadi kita akan membahas siapa saja para pendiri negara ini yang kemudian merumuskan dasar negara kita. Jadi yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya. Inilah 3 tokoh yang kemudian mengemukakan pandangannya tentang dasar negara. Nah, jadi pada sidang tanggal 29 Mei 1955, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, perikebangsaan. Yang kedua, perikemanusiaan. Yang ketiga, periketuhanan. Yang keempat adalah perikerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara secara tertulis sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini gagasan dari Bapak Muhammad Yamin. Kemudian yang tokoh yang kedua, Bapak Supomo mengemukakan yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ya, beliau mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang kedua, yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang kemudian teman ahli bahasa, temannya beliau. Nah, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai lahirnya Pancasila. Makanya warga negara Indonesia itu setiap 1 Juni itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Ya, padahal BPUPKI akan istirahat 1 bulan penuh. Ya, jadi untuk itu BPUPKI membentuk lagi panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Ya, biasa disebut panitia 9. Ya. Nah, panitia 9 ini kemudian membentuk jadi pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara Indonesia merdeka yang dirumuskan oleh Bapak Muhammad Yamin, diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya. Yang pertama, ya, dasar negara kita, ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di sini ada pertentangan. Ya, ada yang berbahagia. Jadi setelah menetapkan rumusan dasar negara yang tercantum di Piagam Jakarta tadi, pemeluk agama lain atau non-muslim itu menolak mereka. Terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat pada sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka juga mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Nah, sebelum sidang PPKI pertama dibuka, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Sigodimejo, dan Ki Haji Abdul Wahid Hashim kemudian melakukan musyawarah terkait masalah tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalimat tersebut dihilangkan pada sila pertama, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi luar biasa para pendiri bangsa kita ini yang kemudian merumuskan Pancasila. Sehingga lahirlah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah rumusan dasar negara kita. Oke, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, dari berbahagia. Silakan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.